Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan final dari mata kuliah filsafat hukum. Yang pertama adalah hukum, terdapat aliran atau mazhab, aliran hukum alam, aliran hukum positif, aliran hukum sosiologikal, jurisprudensi, dan aliran hukum kritis. Aliran hukum alam, hukum berlaku universal atau umum. Aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Aliran hukum positif, aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori ini dikonsepkan sebagai kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Aliran hukum positif, aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori ini dikonsepkan sebagai yang telah mengalami positifikasi sebagai legi atau lex, guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Positifisme hukum sangat mengagungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Kemudian aliran sosiologikal jurisprudensi adalah salah satu aliran dalam filsafat hukum yang tumbuh dan berkembang di benua Eropa yang dipelopori oleh Eugene Ehrlich. Ini tergolong dalam aliran pemikiran hukum sosiologis yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Kemudian aliran hukum kritis, di mana merupakan salah satu alternatif pemikiran dalam filsafat hukum yang dapat memberikan pandangan berbeda terhadap hukum, yaitu dengan memberikan kritis atau pendapat dari setiap orang. Yang kedua, lebih memilih aliran hukum positif karena aliran ini dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum ini dikonsepkan sebagai ius yang telah mengalami positifikasi sebagai legi atau lex, guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Aliran ini mempunyai keunggulan yaitu kepastian hukum yang predictable, adanya jaminan atau kepastian hukum dan ketetapan dalam hal atau nilai, artinya hukum yang tertulis pasti dan jelas, maka eksistensinya dipertahankan sampai sekarang, bahkan masa yang akan datang. Penelitian dengan memakai positifisme mampu diterapkan untuk memahami masa lalu, masa kini, dan mempredikasi masa depan. Keunggulan tersebut berkaitan dengan asumsi dari positifisme yang bertujuan mencari hukum-hukum umum. Untuk selanjutnya, hukum-hukum itu mampu menggambarkan perkembangan sejarah kebudayaan suatu masyarakat. Hukum di Indonesia belum membawa perubahan karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum. Masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Moralitas ini berkaitan pula dengan korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum. Dan penyebab lainnya lemahnya integritas penegak hukum, yaitu tidak ada penegakan yang efektif, masih melihat hukum dari kontennya, mentalitas praktik hukum yang lemah, struktur hukum yang overlapping kewenangan, serta sarana dan prasarana hukum kurang memadai. Jika ingin terwujudnya pembangunan hukum nasional berdasarkan undang-undang, maka penegakan hukum merupakan suatu proses yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melupakan budi nurani kita sebagai adalah tirani, sedangkan keadilan tanpa hukum adalah kemustahilan. Hukum harus ditegakkan tanpa memandang status dan latar belakang. Hukum tidak boleh diwarnai keperpihakan terhadap kelompok tertentu. Satu-satunya pihak yang diperjuangkan oleh hukum adalah keadilan. Tetaplah berada pada garda terdepan dalam membangun hukum yang berkeadilan dan mengedepankan prinsip perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Semangat dan dedikasi kita dalam menegakkan hukum yang berkeadilan merupakan wujud keberadaban kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Nomor 4. Kebenaran hukum adalah sesuai dengan teori korespondensi, yaitu kesesuaian hukum dengan fakta real di lapangan. Aliran hukum ini memahami hukum sebagai kenyataan yang dapat tertangkap oleh indera manusia, sehingga kebenaran merupakan eksistensi nyata dalam wujud material. Hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan, kaidah yang berasal dari nilai-nilai yang kemudian menjelma menjadi norma. Kehadiran hukum sangat dibutuhkan dalam menciptakan ketertiban di dalam kehidupan sosial manusia tersebut.
Itulah yang menjadi salah satu aturan hukum, kebenaran hukum, perspektif filsafat hukum. Kembali kepada paradigma atau teori apa yang digunakan, keyakinan atau kepercayaan hukum apa yang dianut oleh seseorang akan membawanya kepada jawaban dan akan kebenaran hukum yang ia percayai. Maka untuk menuntun seseorang kepada kebenaran hukum yang sesungguhnya dibutuhkan ilmu, sehingga kebenaran hukum yang dicapai adalah kebenaran yang mutlak atau absolut. Sekian jawaban dari saya dari mata kuliah filsafat hukum. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.